Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Selamat datang di channel Math Literasi. Pada video kali ini, kita masih membahas tentang tes bakat skolastik atau TBS. Pada beberapa tes lainnya juga disebut dengan psikotes. Pada video sebelumnya, kita sudah membahas tentang tes kemampuan verbal sinonim. Bagi kamu yang belum menonton, silahkan ditonton terlebih dahulu dan cek link di description box. Nah, secara umum, tes kemampuan verbal itu terdiri dari paket soal sinonim, soal antonim, soal analogi, soal pengelompokan kata, soal pemahaman wacana. Pada video ini, yang akan kita bahas adalah paket soal antonim. Nah, sebelum kita masuk ke contoh soalnya, kita ingat kembali apa itu antonim. Antonim adalah hubungan antara dua kata yang memiliki makna berkebalikan atau bertentangan. Jadi jangan sampai lupa ya bahwa antonim itu kebalikan kata. Nah, kebanyakan kesalahan kita nanti, kita udah paham makna katanya, tetapi kita lupa mencari lawan katanya. Coba kita lihat contoh soal yang pertama. Pemupukan. Trik menjawab soalnya, kita maknain terlebih dahulu kata yang diberikan. Seperti yang kita ketahui, pemupukan itu merupakan perbuatan menyuburkan tanah ya. Jadi pemupukan ini tujuannya untuk membuat tanah menjadi subur. Nah, berarti kalau kita akan mencari antonimnya, kita maknai optionnya satu persatu. Option A, rehabilitasi. Rehabilitasi ini maknanya pemulihan ya, berarti option A salah. Kemudian kita lihat option B. Option B, reboisasi. Ini juga salah ya, karena reboisasi itu penanaman kembali hutan yang telah gundul. Kemudian option C, penggundulan. Penggundulan juga tidak ya. Kemudian defertilisasi. Defertilisasi ini maknanya apa? Tidak subur. Kemudian option E itu renovasi. Kalau renovasi perbaikan ya, ini juga salah. Maka jawaban yang benar adalah option D. Defertilisasi. Karena tadi pemupukan itu untuk membuat subur, maka lawannya adalah tidak subur. Kita lanjutkan soal nomor 2. Siau. Yuk, kata siau. Pernah dengar kata siau? Nah, menurut KBBI, kata siau ini bermakna sudah tidak panas atau tak panas lagi. A. Mendidih. B. Memual. C. Membeku. D. Mencair. E. Memanas. Kita lihat option A, mendidih, ada kemungkinan benar ya. Kita lanjut dulu ke option B. Memual. Ini tidak ya, memual itu jauh ya dari tidak panas lagi. Terus membeku jelas salah. Mencair juga salah. Memanas, ada kemungkinan benar ya, memanas. Yang A mendidih, E memanas. Nah, siau itu tadi bermakna tidak panas lagi. Berarti kalau nggak panas, lawannya mendidih. Maka jawabannya option A. Teman-teman bisa mengikutin ya. Kata-kata pada soal antonim di soal psikotes ataupun soal TBS ini memang kebanyakan kata-kata yang belum kita pahamin. Jadi teman-teman memang harus banyak belajar, banyak membahas soal. Sama kayak bahasa Inggris ya, practice make perfect ya, seperti itulah. Semakin banyak teman-teman membahas soal, maka teman-teman akan semakin terbiasa dengan kata-kata yang baru. Jangan lupa setiap ketemu kata-kata yang baru, triknya kita maknain dulu apa makna katanya. Sehingga nanti ketika ketemu lagi soalnya kita udah paham ya. Oke, kita lanjutkan soal yang ketiga. Naas. Nah, ini kata yang udah sering kita dengar ya. Naasnya nasib gitu ya. Jadi kalau naas itu lawannya apa? A. Baik. B. Celaka. C. Lokasi. D. Rugi. E. Untung. Naas itu kan lebih ke celaka gitu ya. Celaka, rugi tuh. Berarti kalau celaka ini sinonim naas. Berarti ini salah. Rugi juga salah. Lokasi udah jelas salah ya, karena naas itu tadi itu kan celaka atau rugi.
Baik juga enggak ya. Kalau baik lawannya tidak baik. Kalau lokasi juga salah, maka jawabannya E, untung. Lanjut soal nomor 4. Hirau. Ini juga kata-kata yang sering kita dengar sehari-hari ya. Menghiraukan dia, tidak dihiraukan. Berarti ini bisa kita maknai secara sederhana, menghiraukan tuh kayak peduli gitu ya. Berarti lawannya apa? Lupa enggak? Ingat, nah hirau ingat tuh mirip-mirip tuh ya, sinonim, berarti ini salah. Lalai juga salah, kolase juga salah, maka jawabannya acuh. Tuh. Kalau misalnya teman-teman udah langsung tahu jawabannya, boleh langsung diisi aja. Tapi kalau misalnya kita nggak tahu, cara menjawab dengan eliminasi seperti ini sangat dianjurkan. Maka lawan dari kata hirau adalah acuh. Kita lanjutkan soal yang kelima. Opas. Ini kata yang asing ya, opas. Kita cari makna kata opas, ternyata opas itu artinya penjaga kantor atau pesuruh. Maka lawannya mana? Nah, kalau porter ini mirip dengan opas. Ini sinonim opas. Porter, opas, penjaga, pesuruh itu mirip tuh. Nih. Itu mirip ya. Kalau komandan, prajurit juga enggak ya. Maka kalau dia penjaga atau pesuruh, lawannya adalah pemimpin. Soal nomor 6. Chaos. Chaos sering kita dengar di berita ya. Chaos itu memaknai bahwa sesuatu yang abnormal ya. Abnormal itu yang seperti apa? Misalnya heboh, keributan, kehancuran, kekacauan. Nah, seperti itulah kira-kira gambaran chaos itu ya. Jadi, kalau lawan dari abnormal, maka jawabannya normal. Ya, kalau hancur ini juga sinonim dari chaos. Kacau ini juga sinonim dari chaos. Kalau agama nggak ada hubungannya ya. Labil juga nggak ada hubungannya. Maka lawan dari chaos adalah normal. Lanjut soal yang ke-7. Kasar. Kalau kasar udah tau lah ya. Berarti kalau kasar lawannya lembut. Lanjut soal yang ke-8. Angot. Nah, angot ini juga kata yang asing ya. Kita cari makna kata angot di KBBI, ternyata angot itu artinya sakit lagi atau kembali sakit. Sakit lagi. Berarti lawannya adalah sembuh. Oh, sembuh nggak ada. Berarti lawannya yang lebih tepatnya adalah sehat. Kalau sakit ini sinonimnya ya. Maka lawan dari kata angot adalah sehat. Lanjut soal yang ke-9. Perlop. Perlop juga kata yang asing. Perlop itu ternyata maknanya teman-teman cuti kerja. Ini artinya cuti. Berarti lawannya apa? Kalau dia cuti, maka lawannya yang lebih tepat adalah kerja. Karena perlop ini tadi kan cuti kerja. Maka lawannya adalah kerja. Soal yang terakhir, soal yang ke-10. Gratifikasi. Nah, gratifikasi ini sebenarnya udah nggak asing lagi ya. Gratifikasi ini itu bermakna hadiah berupa uang kepada pekerja di luar gaji. Berarti ini kayak bonus gitu lah. Nah, berarti lawan dari gratifikasi, A, revisi, enggak. Denda, ada kemungkinan ya. Kalau bonus, enggak. Bonus ini sinonim. Kalau hadiah juga sinonim. Potongan, ini ada kemungkinan benar juga. Coba kita pikirkan kembali. Gratifikasi tadi itu adalah hadiah uang. Mana yang lebih tepat? Nah, kalau hadiah uang berarti lawannya denda. Karena hadiah berarti kan kita mendapatkan uang. Kalau denda kita bayar uang gitu. Kalau potongan berarti uang kita dipotong aja gitu ya. Maka lawan dari gratifikasi adalah denda. Begitu teman-teman contoh soal-soal tes kemampuan verbal antonim. Bagaimana? Apakah teman-teman bisa memahaminya? Jika paham, silakan coba kerjakan soal berikut ini. Ini sebagai bahan untuk belajar bagi teman-teman agar lebih termotivasi ya. Karena KBBI nggak mungkin kita hafal semua. Bagaimana cara kita menuntaskan jawaban ini? Dengan banyak berlatih. Maka berlatihlah menggunakan soal ini. Terima kasih untuk selalu menonton channel kami. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share juga ya ke teman-teman yang lain supaya kami terus bersemangat membuat konten dan video kita semakin menebar manfaat untuk yang lain. Sampai jumpa pada video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.